Shalom. Sama-sama saat ini kita akan mulai ibadah persekutuan PGP kita saat ini. Mari sama-sama kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan saat ini. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami dapat menyembah Engkau. Kami dapat meninggikan nama. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Di dalam
Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh hadir di tempat ini dalam sukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami sadar fungsi kami sebagai ciptaan-Mu yang tertinggi adalah menjadi pemuji penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Engkau menciptakan manusia untuk bekerja, Engkau menciptakan manusia untuk menikmati segala ciptaan-Mu. Dan yang tertinggi dari semuanya fungsi kami adalah memuji menyembah-Mu. Itu makanya kami datang dengan sukacita hari ini, dengan hati yang bersyukur mempermuliakan Engkau Bapa. Engkau yang tertinggi dari segala-galanya. Engkau menciptakan segala sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau terutama dalam segala sesuatu dan dari segala sesuatu. Terimalah pujian penyembahan kami. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Urapi dan berkati kami menyembah-Mu Bapa. Kami ngusir segala setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan dalam segala bentuknya. Kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi setiap pribadi yang hadir hari ini di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Ya, segala pujian, hormat, syukur kita hanya bagi Yesus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. So
yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan berikan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami, persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak, kami akan beri dengan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan.
anugerah. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Dan itulah yang memungkinkan kami ada di tempat ini bersekutu, karena kami masih menikmati kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami hidup, oleh kemurahan-Mu kami beraktivitas, oleh kemurahan-Mu kami memiliki hari depan dalam pengharapan kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami, berkati para pemimpin-pemimpin gereja yang berkumpul bersama dengan kami, hamba-hamba-Mu, para gembala sidang, para pelayan Tuhan yang mengubah kota ini, yang mengubah kabupaten ini, yang mengubah lingkungan sosial kami, bahkan yang mempengaruhi politik di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu, karena kepada kamilah Engkau percayakan bumi ini untuk kami kelola. Kepada kamilah Engkau mempercayakan bahkan politik juga untuk kami pengaruhi dari politik gereja. Kepada kamilah Engkau mempercayakan supaya kami mempengaruhi ekologi, sosial, dan segala bentuk dimensi kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami kepada mandat ilahi itu, supaya kami tetap berpegang teguh kepada firman. Supaya kami ketika melakukan tugas kami sebagai agen ilahi di tengah-tengah bumi ini, kami tidak jatuh dalam dosa, kami tidak lemah, bahkan kami tidak melacurkan diri di tengah-tengah dunia ini, tetapi kami memberi dampak, memberi impact, memberi pengaruh di dalam segala hal, sehingga nyatalah otoritas ilahi, otoritas Allah, di mana Tuhan tempatkan kami. Berkati kami semua, karena kami adalah pemimpin-pemimpin umat. Berkati kami Tuhan, urapi kami. Dan kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami. Kami lemah, kami kekurangan hikmat, karena firman-Mu begitu dalam, firman-Mu begitu luas, begitu tinggi, tak terselami tanpa hikmat Tuhan. Kami tidak bisa memakai pikiran kami untuk memahami Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyatakan sesuatu bagi kami. Oleh karena itu, izinkanlah hikmat-Mu turun atas kami, supaya kami mampu menelah firman-Mu, dan firman-Mu mengubah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan seluruh hidup kami, waktu ini, kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Mohon izin Pak Gemala, Bapak saya buka masker ya. Jauh kita, lebih dari 3 meter ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, karena kasih Tuhan kita boleh berkumpul kembali. Saya dengan Bapak Pendeta Linson, Ketua 2 Litbang, saya Ketua 3 bidang organisasi PGPI. Pak bersyukur boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, hamba Tuhan dalam keluarga besar PGPI di Kabupaten Karimun. Puji Tuhan. Mohon maaf tadinya kami ada beberapa orang, tapi oleh karena teman juga lagi operasi di Jakarta tidak bisa hadir. Ya, jadi ada beberapa nanti yang akan hadir bersama dengan kita selepas kita ibadah. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 juga ya. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. 3 ayat saja. Boleh juga ditampilkan kalau ada firman Tuhan di slide. Baik. Saya bacakan bagi kita sekalian. Mempelai perempuan dan adiknya. Ayat 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Ayat 9. Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Ayat 10. Aku adalah suatu tembok, dan
buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapatkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, perikop ini adalah perikop yang konteks yang berbeda dengan percakapan dari 1, 2, 3 perikop ya. Agak berbeda dia, karena ada teks dan konteks yang kalau kita ikuti dari ayat 1 sampai dengan terakhir itu agak sedikit sulit dipahami, karena memang tujuan daripada penulisannya agak berbeda dalam satu pasal itu. Nah, mari kita lihat. Saya akan berbicara tentang perspektif. Perspektif itu cara pandang ya. Saudara, kalau dalam istilah teologi disebut worldview atau overview, atau lebih tepatnya adalah sudut pandang ya, cara pandang. Saudara, cara pandang kita akan mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan ada orang yang mengatakan banyak orang rusak bukan oleh karena lingkungan dari luar atau lingkungan eksternal hidupnya, tetapi banyak orang rusak, hancur, mengalami degradasi oleh karena cara pandangnya yang merusak. Bahkan dalam satu seminar pemuda, seorang pembicara berkata begini, satu-satunya harta yang paling mantap dipegang sampai kita tua, sampai kita berakhir adalah cara pandang kita. Ya, cara pandang kita. Cara pandang itu akan membuat kita, kalau positif ya, menjadi orang yang sehat jasmani, bahkan mungkin juga rohani, karena memang itu Tuhan inginkan. Jelas kalau di dalam Roma pasal yang ke-12 dikatakan berubah oleh karena pembaruan budi. Budi itu yang kita pakai untuk memandang segala sesuatu. Nah, cara pandang itu, saudara-saudara sekalian, bisa membangunkan satu negeri, bisa juga merusak satu negeri. Cara pandang itu juga bisa merusak gereja, bisa juga membangun gereja. Cara pandang itu juga bisa merusak rumah tangga, bisa juga membangun, mempertahankan rumah tangga. Kenapa? Karena cara pandang itu saudara memiliki latar belakang tersendiri yang Tuhan inginkan kita pakai menjadi pisau tajam, pisau operasi untuk membedah seluruh areal kehidupan kita. Kalau kami hari ini ada di tempat ini bukan karena tidak ada pelayanan di Batam, bukan karena tidak ada tugas, tetapi cara pandang yang kami miliki bahwa berorganisasi itu haruslah dikerjakan secara organisasi. Ya. Kalau di dalam gereja kita kerjakan secara gerejawi, secara organisasi kita kerjakan secara organisasi. Nah, mari kita lihat kebenaran ini akan memandu kita bagaimana memiliki satu worldview atau cara pandang. Dikatakan dalam teks ini ayat 8, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Kalau saya berbicara ini kepada mahasiswa kaku ini ketawa-ketawa karena mendengar istilah buah dada ini. Karena buah dada ini juga kalau direnung-renungkan, kalau kita tidak selaras dengan Tuhan, menjadi geli dalam hidup kita. Ada apa ini kok sekali porno kali gitu ya? Song of Solomon ini kok porno kali begitu ya? Padahal sebenarnya ini adalah sebuah realita. Ini sebuah kenyataan yang harus disingkapkan. Begini, ini bercerita kalau di kalangan orang-orang penganut paham tertentu, ini dikatakan adalah gereja. Gak apa-apa. Memang saya sepakat bahwa ini adalah gereja. Tetapi bisa juga ini adalah para pemimpin. Dan yang paling tepatnya ini adalah kita orang percaya. Dan dikatakan begini, kalau ada orang yang digambarkan sebagai satu perempuan belum memiliki buah dada yang matang, yang sewajarnya, janganlah dipertunangkan. Janganlah dia didorong untuk menikah. Kenapa? Karena dia belum dewasa. Dia belum dewasa. Tidak wajar anak di bawah 12 tahun. Kalau kita ukuran Indonesia 17 ya. 17 tahun ya bisa menikah ya. 21 sekarang. Wah, ini berarti
berarti agak lama ini menikahnya di Indonesia ini ya. Seberat ini. Tapi belum general lah ya, tapi mungkin undang-undang sudah ditetapkan. Kalau kita pergi ke daerah Sunda, di situ ada satu suku paling terdalam, itu 12 tahun pun dinikahkan, 13 tahun, 14 tahun dinikahkan di situ. Ya ada satu suku tertentu lah di sana. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah itu ya. Nah, artinya memang digambarkan di sini adalah sebuah perempuan yang belum dewasa, janganlah dinikahkan. Gitu ya. Logis juga memang logis. Karena apa? Seorang perempuan yang dewasa pertandanya adalah maaf, buah dadanya itu memang sudah pantas, layak untuk dinikahkan sebagai satu ciri-ciri orang dewasa. Saudara, ini yang saya katakan dari sebuah perspektif. Dan ini adalah, setuju saya, ini adalah gereja, ini adalah orang percaya. Ini adalah kita. Kalau kita saudara-saudara belum matang, kalau kita belum sanggup memahami berbagai polemik dalam kehidupan, dalam segmen yang lebih luas, saudara-saudara, sulit sekali saudara-saudara untuk dipakai Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar. Sulit sekali. Maaf, saya bukan tafsir bebas ini. Saya bukan tafsir bebas. Tetapi saya mengatakan ini karena saya coba pelajari. Apakah memang ini bisa diarahkan kepada yang lain? Ya, saya melihat dari 10 kali tafsiran. Ternyata ini tidak pernah jauh saudara-saudara dari kehidupan kita, gereja dan orang percaya. Artinya kalau seseorang itu belum matang, belum dewasa, sulit bagi Tuhan untuk memakai dia. Sakit hati, ketersinggungan, akar pahit, merasa dijatuhkan, merasa dilecehkan, dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi dalam diri seseorang. Sekali lagi, sulit untuk dipakai orang untuk mentransformasi satu-satu bidang. Sulit sekali. Karena tidak ada kematangan, karena tidak ada kedewasaan, karena tidak ada kemapanan di dalam berpikir, di dalam menganalisa segala sesuatunya. Kalau saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bicara dengan Bapak Ketua Litbang kita. Sebenarnya kalau di Kepri ini, mestinya orang nomor 2 di Kepri ini harusnya adalah orang Kristen. Dari segi signifikansi, suara itu sangat memadai. Dan saya pernah berbicara juga kepada salah satu tokoh pemerintahan. Dia bilang, walaupun kami tidak melebihi jumlah dari Bapak Ibu, tetapi kalau masalah soal kualitas berpikir, kami tidak pernah kalah dan kami tidak perlu diragukan. Dia bilang, ya setuju saya. Cuma pertanyaannya yang menjatuhkan saya adalah, di mana orang-orang Bapak? Di mana orang-orang Bapak yang akan mempengaruhi dunia pemerintahan, yang mempengaruhi dunia politik, yang mempengaruhi 3 dimensi, udara, laut, dan daratan itu? Di mana? Kenapa nggak Tuhan munculkan? Saya berpikir memang kalau nggak matang saudara-saudara sekalian, baru naik sudah jatuh di dalam korupsi, baru naik jatuh dalam perzinahan, baru naik sudah jatuh dalam kemesuman, baru naik jatuh dalam kesombongan. Banyak hal faktor. Karena apa? Tidak mampu mengemban tugas oleh karena perspektifnya berbeda. Tidak memakai perspektif Tuhan, kematangan, mengerti apa isi hati Tuhan. Maka saudara-saudara, harus ada penolong, mentor. Kami sering bicara dengan beliau, dia bilang, sebenarnya hebat organisasi Kristen ini, hebat, kumpulan Kristen ini hebat. Ada BAMAK-nya, 2 lagi BAMAK, ada BAMAK LKKI, ada BAMAK Nasional, ada PGPI, ada PGLI, ada PGI, ada PBI, ada BAA, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu orang-orang yang menjadi coach, menjadi pelatih, yang mempersiapkan supaya kita matang di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan harapan kita saudara-saudara, dalam periode ini PGPI harus sejajar dengan organisasi lain. Karena kita bicara konteks organisasi lembaga, harus sejajar. Jangan sibuk berantem, jangan sibuk sakit hati, jangan sibuk tersinggung. Karena Tuhan mau percayakan sesuatu yang besar untuk mengubah kota dan provinsi. Dibutuhkan kedewasaan. Saya bicara kepada ketua kita,
Kalau kita hanya berantem soal posisi, tidak kerja, saudara-saudara, malu kita sebagai orang yang sehat berpikir. Malu kita sebagai orang-orang yang kuliah, yang sekolah, yang mengajar. Malu kita karena apa? Sibuk di persoalan internal, tetapi tidak melihat apa yang Tuhan percayakan. Kalau dilihat di ayat 9, ini adalah satu bentuk tarik mundur ke belakang. Lalu kita melihat ada satu mentoring di dalamnya untuk melihat worldview ini menjadi lebih bagus. Mari kita lihat ayat 9 dikatakan apa? Bila ia tembok, dikatakan bila ia tembok siapa? Iya, perempuan adik kecil ini. Kalau dia tembok, seandainya dia tembok, si perempuan ini adalah tembok, maka apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, kami akan mendirikan atap perak di atas. Saya bertanya sama Tuhan, saya pelajari saudara, cukup lama ini saya pelajari. Saya bilang, kenapa atap perak Tuhan? Kok nggak atap spandek aja? Atau mungkin nggak ada atap spandek waktu itu? Atau mungkin atap genteng lah gitu ya? Kenapa harus perak gitu ya? Misalnya dia tembok lah ini perempuan adik-adik kecil ini ya kan? Kalau supaya dikawal dia, ini kan konteksnya supaya dijaga gitu loh. Jangan sampai dia menikah belum dewasa. Ini harus dijaga, harus dilindungi. Jadi kalau kami mau melindungi, kami gambarkan dia sebagai tembok, kami akan taruh atap perak di atasnya. Lalu saya tanya sama Tuhan, saya pelajari, kenapa perak Tuhan? Kalau dalam bahasa lain silver katanya. Memang di dalam Mazmur pasal yang ke-22 di 27 dikatakan di situ bahwa firman itu adalah perak juga. Tapi saya nggak paksakan, nggak masuk gitu. Tapi ada satu pendekatan yang baik bilang begini. Perak itu saudara-saudara didesain, dia dilebur menjadi satu logam ya. Dilebur dia dengan satu kapasitas yang sangat dahsyat sekali sehingga sanganya itu terbuang, sanga itu kotoran, sehingga pure dia hanya perak dan putih. Lalu saya tanya, lalu apa maksudnya? Ini agak aneh. Saudara bisa tafsirkan apa-apa terserah, tapi harus dekat-dekat ya, jangan jauh-jauh. Itu karena perak, karena begini pak, karena sering ditaruh cincin atau konde ibu-ibu, jangan seperti itu juga ya kan. Tapi saya melihat perak itu adalah sebuah perlindungan yang membuat mata silau. Jadi ketika ada orang yang melirik dia, ada orang yang ingin mempersunting dia lihat matanya tertutup, tidak silau tatapannya itu, sehingga mengurungkan niat untuk menikahi. Artinya saudara-saudara, sekalipun aroma pelayanan kita, sekalipun popularitas kita begitu hebat, sekalipun kita begitu anggun, sekalipun kita begitu tersohor, kalau kematangan kita tidak mantap, silau orang memandang kita, tidak serak orang melihat kita, ditunda untuk meminang kita, dan itu dilakukan oleh Tuhan. Ditutup pakai silver, supaya apa? Ketika orang melihat pengen ada berhasrat untuk menikahi dia, diundur niatnya karena apa? Tidak cocok untuk dinikahi. Ini cerita anekdot ya, anekdot tapi nyata. Kami lakukan sendiri. Waktu mau pemilihan wali kota Batam, kita ada kader nih dari orang Kristen. Tak perlu saya sebut di sini. Beliau pasti tahu. Lalu kami mau jodohkan dia untuk calon wali kota, calon mendampingi wali kota gitu. Naiklah kami ke lantai 6 otorita Batam. Kami ngomong. Yang herannya si bapak ini ngomong begini, kalau mengenai si anu ya, maaf ya Pak Ir, ibarat pacaran, aku laki-lakinya, dia perempuan, aku nggak naksir katanya. Bayangkan saudara-saudara, kita sudah datang satu kopi mau menjodohkan anak perempuan kita. Orang tua si laki-laki dan si laki-laki bilang, nggak naksir aku sama anak perempuanmu katanya. Coba bayangkan. Saya bilang, kenapa gak naksir dia? Betul-betul panoramanya oke, penampilannya oke, hartanya oke, politiknya oke, kenapa gak naksir? Rupanya dia masih terlindungi perak. Sulit. Saudara, maaf Bapak Ibu, saya ini akademis. Saya sudah 20 tahun mengajar, saya ketua pasca sarjana, dan beliau gembala ini adalah mahasiswa saya, beliau tahu.
Saya mau katakan kepada kita, saya berpendirian sampai detik ini, nggak ada orang yang lebih hebat dari orang Kristen. Nggak ada. Kalau ada orang yang lebih hebat dari orang Kristen, nggak mau jadi Kristen. Nggak ada. Cuman persoalannya di mana realitanya? Di mana saudara-saudara? Saudara tahu abad 33 itu sudah 333 Konstantinopel bertobat, saudara-saudara sekalian. Seluruh dunia dikomando dengan satu komando tongkat kepemimpinan, harus mengikut Injil. Tapi memang abad selanjutnya memang penyelewengan, indulgensi, penghapusan dosa dengan surat hutang, indulgensi terjadi, penyelewengan. Untung Martin Luther jeli melihat, muncullah sola fide, sola gratia, sola scriptura. Makanya kita bisa hidup sampai sekarang dan berangkat. Kalau enggak sibuk kita, saudara, malam hari ini kita kudus, nanti malam sudah bandit semuanya. Karena ada surat hutang dosa, ya kan? Tapi untuk Martin Luther itu, saudara, dan beberapa rekan-rekannya itu sigap mereka. Nah, ini persoalan kita. Ditutupi dengan perak, untung Tuhan. Tetapi untungnya itu juga adalah menandakan kita masih lemah. Gitu loh. Nggak layak, belum cocok gitu loh. Kita berharap PGPI ini leading. Kita berharap PGPI Kabupaten Karimun leading. Saudara tahu enggak? Yang lain cemburu, saudara. Oh, Karimun aja mereka kunjungi katanya. Dan lain sebagainya. Ya, sampai kita bawa ini ada teman dari politik, kita mau membawa PGPI memperkenalkan ke pemimpin daerah itu, orang dekatnya. Tapi ya bisa dong, harus dong. Nah, kita mau berkontribusi untuk Karimun ini. Supaya apa? Supaya betul-betul nilai-nilai kerajaan Allah itu, saudara-saudara, ditegakkan. Bagaimana kita bisa, saudara, bersuara di dalam dunia umum kalau kita tidak masuk di dalam? Bukan persoalan kita. Kita ini punya harga diri, punya jati diri yang harus kita pertahankan. Identitas kita. Emas itu dibuang dimanapun tetap emas. Ini yang harus kita jaga, kita pelihara. Jadi itu yang dilakukan yang pertama. Lalu yang kedua adalah dikatakan di situ, kalau dia ayat 9, akan kami dirikan atap, agak mata saya agak memang karena sudah kabur. Di atasnya, bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Saya kembali bertanya, Tuhan, kenapa kayu aras? Kalau dia pintu dipalangi dengan kayu aras, kenapa nggak kayu biasa aja? Atau dikasih, kalau orang kami bilang mata, sordak-sordaknya dari kayu biasa, atau dari bambu, dari mana-mana. Kenapa harus kayu aras? Ini menandakan semua identitas-identitas ilahi. Aras itu dipakai juga, saudara-saudara, untuk memuliakan Tuhan. Dan kayu aras ini, saudara, punya ciri khas yang karakteristiknya itu berbeda dari semua kayu. Dipakai juga sebagai alat-alat perbendaharaan rumah Tuhan. Dan secara karakteristik kayu ini hanya tumbuh di tempat-tempat yang pohon lain sulit tumbuh. Misalnya di batu-batu yang kekar, yang hanya ada sedikit tanah di dalamnya untuk hidup gitu ya. Tapi dia bisa hidup, bertahan di situ dan menghadapi semua musim. Musim kering, musim panas, musim hujan, segala musim dia hadapi. Tapi dia kokoh berdiri tegak. Dan inilah yang dipakai Tuhan untuk mengunci pintu itu, supaya anak gadis ini jangan keluar pintu untuk pergi menikah. Karena apa? Dia belum siap menikah. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita gereja, kalau tidak siap, saudara-saudara, untuk melakukan tugas kita, 3 fungsi gereja, diakonia, koinonia, dan marturia, saudara-saudara, kalau kita tidak siap melakukan ini, kita dikunci Tuhan. Jangan salahkan dunia, jangan salahkan saudara-saudara sekalian, keadaan dan situasi, tapi Tuhan yang mengunci kita dengan satu kekuatan yang tidak terkalahkan, dengan kayu aras, kayu yang keras, ditutup dia, dipalang dia pintu itu supaya kita jangan bergerak kemana-mana. Saudara, coba kita lirik lingkungan kita. Kenapa di dalam satu wilayah seolah-olah gereja tak berfungsi?
Di Batam, saudara-saudara, saya khotbah di hadapan 200-an pendeta, Pak Ketua waktu itu, IPMB, Ikatan Pendeta Menetap Batam. Saya katakan, Batam itu adalah kota yang sangat gemuk dan makmur, dan banyak gereja yang sudah mulai masuk ke penyakit hepatitis, diabetes, bahkan hipertensi. Karena apa? Semua masih masuk ke dalam. Gereja punya income masih ke dalam. Saya bilang, kalau 200 gereja, saudara-saudara, banyak gereja yang hebat di Pulau Batam, berpikir bagaimana menuntaskan amanat agung Matius 28 ayat 19. Tuhan kita pun akan senang. Tapi ini berputar di situ, aset ke dalam semuanya, saudara-saudara. Bangun gereja seperti istana, mewah dan megah, tapi di dalam kropos. Ini mengerikan, dan ini gambaran gereja, saudara-saudara. Kalau kita nggak dipakai Tuhan, saudara, siapa yang memakai kita? Yang pertama, di dalam itu sendiri, dan yang kedua, diwujudkan. Saudara, jangan salah ketika dikatakan garam itu sudah tidak punya, sudah tawar. Kata, emang ada garam tawar? Nggak ada garam tawar. Maksudnya garam tawar itu kalau dalam terjemahan lain itu, saudara tahu nggak, teh celup? Di dalamnya itu kan ada bungkus ya. Maaf, pembungkus lalu di dalamnya teh. Kalau ini saudara-saudara tidak diceburkan ke dalam wadah yang sesungguhnya, nggak akan ada dampak. Artinya dia itu tinggal sebagai garam di toples, tetap di toples, nggak kemana-mana. Dia berangkat dengan toplesnya ke satu tempat, dia berangkat ke masyarakat di dalam satu tempat, nggak pernah keluar dari toples itu, tetapi identitasnya tetap garam, nggak pernah mempengaruhi. Jadi kalau ada orang yang terlalu cinta sinodenya, bahkan oleh karena aturan sinodenya menganggap sinode lain itu sudah tidak ada rohnya, itu berbahaya. Saya bisa khotbah di gereja-gereja Protestan, Metodis, Anglikan dan lain sebagainya. Kalau saya di Kuala Lumpur, saudara, saya khotbah di Anglikan. Saya khotbah malah di Katolik. Saya khotbah di SNI, Sidang Injil Borneo. Lalu, apakah saya dengan mereka bernyanyi seperti ini, saudara-saudara? Seperti kita, saya diurmalah kamu. Nah, lalu saya bilang mereka tidak punya roh. Salah. Makanya ketika kita dikritisi oleh Pak Stephen Tong, kita meradang. Dibilang bahasa kok kita itu bahasa setan katanya. Langsung kita meradang. Karena apa? Ada sekian banyak karunia roh. Kenapa kita hanya kejar bahasa roh? Kenapa nggak kita kejar hikmat, marifat, pengetahuan? Ya nggak apa-apa juga sih kita berbahasa roh. Saya juga berbahasa roh, saudara. Jangan tolak saya. Tapi maksud saya jangan kejar di situ, jangan habis di situ. Kita kejar juga karunia hikmat, karena sejak dari dulu orang-orang Kristen adalah orang-orang hebat. Dikunci oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara, yang terakhir ayat 10 dikatakan, ini pengakuan kakaknya. Ini perspektif yang bagus, saudara-saudara. Pengakuan kakaknya dibilang begini, aku adalah suatu tembok. Ini pernyataan kakaknya itu, saudaranya itu. Dan buah dadaku bagaikan menara. Penjelasannya di mana? Ayat berikutnya. Dalam matanya, dalam mata adiknya itu maksudnya, ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapatkan kebahagiaan. Jadi kakaknya ini bilang begini, aku ini dewasa. Jadi memang gereja itu harus berbaur. Gereja itu harus menyatu. Gereja itu harus mentor-mentor. Harus terjadi mentoring. Gereja itu harus saling melengkapi. Gereja itu harus saling mengakui satu dengan yang lain. PGP itu harus saling mengakui. Jangan gontok-gontokan. Jangan merasa ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang belum mendaftar, ada yang baru mendaftar. Oh Tuhan, ampuni. PGP itu, saudara-saudara sekalian, adalah rumah kita bersama. Ini yang harus kita kembangkan. Maka saya berbuka konsultasi, ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya bilang, bagaimana cara kita memajukan PGP ini? Kita kunjungi. Nanti ke depan kita akan buka di Pulau Terluar, Anambas. Kita lagi mencari kotak persen di sana supaya kita buka di sana. Caranya kita yang begitu. Kita terus kunjungi, kita terus konsolidasi supaya PGP rumah kita ini menjadi
dinikmati oleh banyak orang, banyak sinode di dalamnya. Jadi perspektif kita mari kita ubah. Kita rindu melihat segala sesuatu dengan cara yang luas, supaya kita dipakai Tuhan. Jangan sampai kita dinaungi dengan perak, jangan sampai dipalangi dengan kayu aras, sehingga meskipun keberadaan eksistensi kita ada, tetapi tidak membawa dampak apa-apa. Ini yang berbahaya. Maka kakaknya mengatakan, adikku itu sudah memandangku, aku ini adalah tembok yang luar biasa. Di mata dia aku adalah berbahagia. Saudara, dengan kata lain, orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya sudah siap untuk dipakai oleh Tuhan. Orang yang matang, orang yang dewasa, orang yang mampu memikul tanggung jawab sebagai panggilan Tuhan. Oleh karena itu, atas nama PGPI Kepulauan Riau, provinsi, kami berharap PGPI kita kali ini majulah, para pengurus majulah. Lihat ini sebagai momentum. Kemarin kami sangat berbahagia waktu diposting ada vaksinasi dengan kerjasama dengan PGPI, luar biasa. Kami di BKG saudara-saudara, karena saya sebagai sekut sudah memvaksin warga Batam itu saudara 17.000 lebih. Saudara bayangkan, siapa yang bisa lembaga melakukan itu saudara? 17.000 lebih. Kita sudah vaksin warga kota Batam. Kita sudah berperan. Dan BKG cukup dihargai. PGP kita ini ya harus kita majukan, harus kita bawa, harus berperan gitu loh. Harus sibuk. Pengurus itu harus sibuk terus memikirkan. Karena kita sudah matang, kita sudah dewasa, kita mau berbagi supaya kita dinikmati orang lain. Jangan sampai kita berkata anugerah Tuhan, sibuk dengan anugerah. Ada satu orang teman saya dokter, setiap kali jumpa dengan saya dia bicara grace, anugerah. Terus bicara anugerah. Saya bilang saya sudah selesai dengan anugerah. Hidupku ini adalah anugerah. Yang paling penting bagi saya adalah berbagi anugerah bagi orang lain. Jangan jadi penikmat anugerah. Oh Tuhan, siang malam, saudara tahu sejarah kita bagaimana orang-orang Qumran, orang-orang Asemi menemukan gulungan kitab suci di depan gua-gua Laut Mati. Mereka begitu temukan sudah dibawa masuk ke gua. Lalu mereka berkumpul bernyanyi menyembah Tuhan. Mereka simpan itu kitab suci itu, perkamen-perkamen itu. Mereka tidak bagikan kemana-mana. Sampai punah suku itu, tidak ada orang yang menangkan bagi Yesus. Begitulah gereja tipikal sekarang. Merasa organisasinya hebat, merasa doktrinnya lebih baik, merasa hidupnya lebih suci dan kudus. Tapi sebenarnya dia sudah tidak dipakai Tuhan. Menurut perspektif saya. Karena apa? Mutar-mutar di sini. Ada satu wilayah di Batam, 24 gereja saudara-saudara. 24 gereja satu komplek. Sudah tahu jemaatnya Bapak itu pindah ke sana. Kemarin disanjung Bapak ini, di sana dijerit-jerit ini. 20 tahun begitu terjadi di sana. Daerah itu tak maju, daerah itu tak mengalami transformasi, tak ada apa-apa. Tapi gereja 24 di dalamnya. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Saya sampaikan karena saya juga dosen, saya juga meneliti. Saya perhatikan bagaimana pertumbuhan gereja, dan saya dapatkan jawabannya. Kalau kita tidak matang, saudara-saudara, tidak dipakai Tuhan. Kita hanya sebuah organisasi seperti circle labirun yang terus berputar di situ, tetapi tidak ada arah dan tujuan yang jelas. Mutar-mutar. Dua terus, saudara-saudara sekalian. Persekutuan terus. Puasa terus. Tapi tidak pernah berdampak. Tuhan itu saudara-saudara tidak cukup di doa, mendengar doa, pujian dan penyembahan. Tetapi apa yang kita lakukan bagi dunia ini, kepada kita lah dunia ini diserahkan. Kalau orang jahat menguasai dunia, jahatlah dunia ini. Tapi kalau gereja menguasai dunia, semua segmen ekonomi, sosial, politik, semua dikuasai oleh gereja. Dan itu pernah terjadi sekitar abad ketiga. Dunia itu dikuasai oleh gereja. Maka disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan semua mata akan melihat, wah ini pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan Tuhan tidak butuh banyak orang. Di Babel hanya Sadrak, Mesak, Abednego. Di Mesir hanya Yusuf, saudara-saudara. Dalam perjalanan Mesopotamia sebelum sampai ke tanah perjanjian, hanya Abraham, Ishak, dan sampai bibit-bibitnya masuk ke Israel. Nggak banyak orang Tuhan pakai. Biarlah kita bilangan dari Tuhan yang Tuhan pakai. Amen. Supaya kita bergerak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Firman yang kudus, firman dengan pedang bermata dua yang mengajari hamba, juga mengajari kami semua. Tuhan, hamba berdoa, pakailah lembaga kami ini, pakailah PGBI Kabupaten Karimun. Hamba-hambamu ini, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah kami melihat ini sebagai change, sebagai satu kesempatan bagi kami untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah Kabupaten Karimun ini. Kami rindu oleh gereja, oleh PGBI. Kabupaten Karimun diberkati oleh Tuhan. Engkau merilis gereja-gerejamu untuk menjadi terang dan garam sesungguhnya di tengah-tengah kabupaten ini Tuhan. Pakai di politik, pakai di pemerintahan, pakai di bisnis, sosial, ekonomi, pakai di budaya, seni, olahraga, pakai Tuhan. Pakai Bapak, pakai semua gereja-gereja yang ada di PGBI ini Tuhan. Sehingga dengan demikian namamu dipermuliakan. Dengan demikian semua gereja di bawah PGBI ini sudah matang dan dewasa. Tuhan tolong Bapak di surga. Kami rindukan sesuatu yang besar terjadi atas PGBI di Kabupaten Karimun ini. Berkati ketua, bendahara, sekretaris dan seluruh anggota pengurus. Tuhan, Engkau campur tangan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami percaya kepada firman-Mu saja. Firman yang menuntun, firman yang menolong, firman yang memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berdoa kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PGBI Kabupaten Karimun. Kalau bersedia. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, saya percaya di hari ini sangat diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya katakan PGBI, Bapak Ibu dalam rumah kita. Kalau saya dalam rumah kita, PGBI. Sekali lagi sama katakan PGBI. Rumah kita. Amin. Luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita ini semua keluarga besar. Ya. Terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih buat kehadiran Bapak ya hari ini dari provinsi. Ya. Bapak Manahan sebagai bidang organisasi dan juga yang dari bidang Iban Pak Kristen yang sudah memberkati kami pada hari ini. Hari ini sebenarnya ada juga Pak Hari Pinto ya yang mau hadir karena kebetulan beliau operasi ya Jakarta. Mungkin dari stafnya nanti akan hadir Pak ya. Stafnya nanti akan hadir bersama-sama dengan kita. Dan nanti sebentar lagi kita acara selesai ada berbagi kasih kepada seluruh hamba Tuhan yang ada di Karimun. Dan juga terima kasih hari ini kehadiran juga dari perwakilan Bimas kita Kristen Bapak Johannes. Terima kasih kehadiran Bapak. Ya, terima kasih buat semua anggota-anggota yang ada dan juga pengurus PGBI yang sudah hadir bersama-sama di tempat ini. Ya,
inilah ibadah perdana kita PGBI. Karena ibadah ini membuat kita semakin bisa ketemu, saling membagi. Ya, seperti apa yang kita bicarakan waktu rapat kerja, bahwa kita akan terus berjalan ibadah bersama, ya, yaitu akan di Tanjung Balai maupun di pulau-pulau. Dari itu juga nanti pulau-pulau kita boleh jadi berkat ke sana, ya, maupun di Moro, maupun di Tanjung Baru nanti, Undur, ya, biarlah kita PGB ini adalah keluarga, tidak terpisah, ya, biarpun jauh dari kota Tanjung Balai, kita merasa kita juga seperti keluarga besar. Ya, saya rindu ke depan, ya, selama saya sebagai dipercayakan ketua PGBI Karimun, biar kita sama-sama dengan pengurus dan anggota semua, mari kita bergandeng tangan, bekerja keras, ya, karena kita tadi sudah dengar apa pesan dari hambanya, ya, dari firman Tuhan. Biarlah kita sebagai gereja Tuhan harus berdampak, harus berdampak. Apalagi kita di lembaga ini PGBI harus menjadi dampak yang luar biasa. Ya, juga sekali lagi terima kasih buat kemarin yang telah lakukan vaksinasi. Terima kasih buat seluruh gereja yang telah mendukung, ya, dan memberitakan, mensampaikan kepada jemaat untuk ambil bagian dalam program vaksinasi ini. Ya, syukur sudah kita jalankan, ya, hadir 180 lebih, hampir 200 orang. Ya, itu awal pertama yang cukup bagus, dan kita akan melaksanakan lagi vaksinasi yang kedua kali nanti di bulan September. Nanti kita koordinasi lagi kepada lurah maupun camat atau puskesmas tebing, ya, akan kita bicarakan lagi. Kemarin responnya sangat bagus, ya, dari lurah, dari polsek tebing, dan juga puskesmas tebing. Mereka datang hadir dan melihat, mereka pun kaget, wah, ya, datangnya banyak sekali orangnya, ya, puji Tuhan. Lalu dia baru tahu rupanya di sini ada gereja, ya. Saya baru tahu hari lurah, baru tahu nih di dalamnya ada gereja katanya. Ya, lumayan besar, ya, tempatnya juga cukup bagus, ya, untuk mengadakan setiap ada kegiatan-kegiatan di sini. Jadi saya sangat menyambut dengan luar biasa, ya, juga menyampaikan kepada saya sebagai ketua PGBI agar nanti ke depan kegiatan untuk pemerintah atau apa nanti gereja bisa ajak kita juga untuk kerjasama. Luar biasa, ya, itulah hal yang kita boleh lihat. Kalau kita mau libat di pemerintah, saya percaya kita lebih banyak kenal kepada mereka. Tadi juga Pak Johannes juga menyampaikan kepada saya, mari kita sebagai hamba Tuhan bukan hanya di dalam saja, tapi di luar. Pergi, ya, kunjung dengan mereka, lalu pendekatan dengan mereka, satu hal yang bagus, boleh saling mengenal. Nanti ke depan mau tahu kita gereja Tuhan mau buat suatu kegiatan atau lembaga-lembaga kita mau buat kegiatan, bisa langsung mengajak pemerintah untuk bergabung bersama-sama untuk memajukan setiap program pemerintah yang ada di Kabupaten Karimun. Saya percaya ini awal yang bagus, ya, ke depan kita akan bergerak terus. PGBI ini tidak tinggal diam, ya, tapi juga minta dukungan dari provinsi, ya, provinsi yang terus mensupport kita, karena kita terbatas, ya, karena kita tahu keuangan PGBI sampai saat ini kita masih dari pelan-pelan, ya. Saya berdoa, saya nggak pernah bilang PGBI kekurangan, tidak kekurangan, katakan amin. Masa rumah Tuhan kekurangan? Percaya pasti Tuhan cukupkan. Tuhan akhirkan orang-orang yang punya beban, ya, untuk PGBI ini atau untuk pemerintah. Ya, saya percaya mari kita sama-sama mendukung. Nah, sekali lagi ingat, ya, mungkin karena kita sebagai anggota PGBI, ya, sekali lagi mengingatkan sesuai dengan rapat kerja kita, ya, iurannya jangan lupa. Betul, Pak? Ya, ya, iurannya jangan lupa. Ini hanya sebagai ketua menyampaikan, ya, nanti bendahara yang sampaikan, ya, ya, karena PGBI ini kita kan sama-sama keluarga. Kalau kita sama-sama keluarga, artinya rumah ini kita punya beban sama-sama. Katakan amin. Ya, punya beban sama-sama. Ya, mungkin ada gereja yang besar, ya, gereja yang jemaahnya banyak, tergerak menambah lebih banyak lagi, puji Tuhan. Ya, karena ini akan mendorong, membantu pelayanan seluruh kegiatan PGBI Karimun. Dan juga nanti ke depan kita akan lebih lagi ke para dewan yang tidak bisa kerjasama dengan mereka, agar mereka juga terlibat untuk kegiatan-kegiatan untuk selanjutnya.
Ya, terima kasih buat siang hari ini yang sudah hadir, para anggota dan pengurus PGBI dan juga Bapak Bimas Kristen yang sudah hadir bersama dengan kami dengan Pak pengurus provinsi yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang. Ya, nanti akan ada sebentar bisa serahkan ke Pak. Oke, terima kasih buat Pak Ketua PGBI Kabupaten Karimun. Nah, saat ini juga kata sambutan kami minta dari Bapak Bimas Kristen Kabupaten Karimun. Baik, shalom semuanya. Untuk perwakilan daripada Badan Pengurus PGBI, saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Karimun. Bapak Ibu yang kami hormati, para hamba-hamba Tuhan, untuk Tuhan yang ada di Kabupaten Karimun, untuk para pengurus daripada pemain musik juga untuk song leader dan bersama-sama tim, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili pemerintah mengucapkan sungguh bersyukur dan berterima kasih kami boleh diundang pada kesempatan ini. Saya juga menyambut baik untuk kegiatan ini. Jauh-jauh hari saya sebenarnya sudah berbicara dengan Bapak Timbul Sekalahi, ya. Saya sampaikan pulang, tolonglah agar PGBI ini bisa dilanjutkan ke pengurusannya di tempat ini. Karena memang kami Kementerian Agama terus terang Bapak Ibu Pendeta yang masih diakui oleh Kementerian Agama sampai saat ini adalah 5 aras nasional, ya. Inilah yang masih menjadi perpanjangan tangan daripada pemerintah. Salah satunya itu PGBI. Karena itu saya amat sangat menyambut baik untuk kehadiran organisasi ini di tempat ini. Besar harapan saya ini Bapak Ibu, teman-teman sepenuhnya, semuanya, agar kiranya organisasi ini bukannya hanyalah organisasi yang punya label saja, tapi organisasi yang mau bekerja, ya, yang ada program kerjanya. Karena kami ini sekarang lagi menggodok, gitu. Karena ada beberapa banyak hal-hal yang terjadi saat ini. Timbul organisasi baru, muncul lembaga baru, orang-orangnya sama, hanya beda ketuanya. Ya, ketua di sini, ketua di sana, ya kan? Sekretaris di sini, sekretaris anggota di sana, ya kan? Jadi kupikir orang-orangnya sama, kerjanya mana? Jadi saya itu rindu sebenarnya apapun itu lembaganya, saya selalu mengharapkan lembaga itu bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Bukan menjadi timbul batu sandungan. Mungkin itu yang tadi Pak Pendeta kalau cerita di Batam udah banyak dengaran, ya. Ya, kalau Pak Edison ini sebenarnya udah jauh saya mengenal beliau. Saya sudah hafal beliau. Kalau Amang sudah sering saya dengar namanya. Tapi begitu nampaklah saat ini. Ya, terima kasih. Jadi saya menyambut baik. Ya, Bapak, sampaikan salam hormat saya dengan Bapak Timbul Silalahi bersama seluruh pengurus. Kami pun butuh PGBI. Karena PGBI ini adalah mitra kami, Amang. Kalau mitra itu sejalan, dia tidak di atas, dia tidak di bawah, tapi kita sejalan. Tapi saya sangat bermohon sekali kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan pimpinan organisasi gereja, mohonlah kami pemerintah ini dibantu agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu didukung oleh gereja. Saya menyadari Bapak Ibu, tidak sepenuhnya kebijakan pemerintah itu menyenangkan hati semua orang. Karena kalau mau menyenangkan hati semua orang, Tuhan pun tak jawab semua permintaan kita. Apalagi aku sebagai bimbingan masyarakat Kristen. Dan boy, waduh si sudi panggiluan muna. Ya kan? Naik mo namang, naik non. Ada kadung niyon namang, dangadong niyon di depan kan. Ya, mangatu si mahita. Tapi bukan berarti oleh karena ketidakadaan kita tidak bisa berdampak bagi orang lain. Nah, mungkin ini harapan saya kepada Bapak Ibu. Sekali lagi biarlah kita bisa bersinergi, nama Tuhan dipermuliakan di Kabupaten Karimun ini. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf, saya kembali kepada hambanya. Kami mengundang kata sambutan juga dari mewakili dari Provinsi Kepri.
Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bersama-sama ya, karena masih sehat. Artinya kalau kita bersama-sama ini semua masih sehat, masih hidup ya kan. Puji Tuhan bagi kita semua. Terima kasih juga buat kasih Pembimas Kristen Kabupaten Karimun, luar biasa. Jadi saya di Batam, di Pinang saya cari-cari mana beres saya, ternyata sudah di Karimun ternyata. Luar biasa. Dahsyat, berarti ada terobosan baru ya. Dan hari ini juga kita bersyukur ada tim dari Bapak Hari Pinto Tanuwijaya, Nando, dan sekaligus juga bawa rekan di Karimun ya, Pak Barat, luar biasa, dahsyat sekali. Nah, kami memang hari ini sesuai dengan jadwal kita, kami ada datang ke tempat ini di acara Raker. Memang kita sepakat kita ingin berbagi kasih, kita mencoba bagaimana kita membangun bukan hanya konsolidasi ke dalam, tapi kita bermitra keluar. Ada memang firman Tuhan itu sangat luar biasa. Dan itulah juga keinginan PGPI Provinsi Kepulauan Riau, bagaimana kita mampu mengimplementasikan tentang kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan kepada di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kita. Karena itu kami terus di Batam, kebetulan memang pengurus PGPI provinsi ada di Kota Batam, bukan di Tanjung Pinang, terus berpikir supaya dampak yang akan kita telurkan di Kepulauan Riau sangat luar biasa. Dari ketua kita, Bapak Timbul tadi sudah disinggung, Bapak Timbul Silalai kirim salam kepada kita. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu ketika kami bincang-bincang, beliau sebenarnya ingin datang ke Karimun, tapi mungkin ada satu hal, kita harapkan nanti kedepannya akan datang. Dan kemarin juga memang udah langsung ditelepon Pak Johannes Pasaribu. Pak Johannes langsung bilang, "Tulang saya masih punya motor aja ini," kata, nggak bisa dibonceng semua. Ya, nah mari kita bergandengan tangan terus Bapak Ibu, kita maju bersama selagi masih ada waktu. Dan hal yang sangat luar biasa, firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita, yang kalau kita melihat dari firman Tuhan juga dari Kejadian, bagaimana memang kita dipercayakan untuk mengelola. Yang kedua, Tuhan memberikan daya cipta kepada kita. Sebenarnya di wilayah kita bisa menciptakan sesuatu yang memiliki dampak dan sangat luar biasa. Kalau kami dulu di Batam ya, termasuk juga bersama-sama dengan Pak Hari Pinto, bagaimana kami dulu melihat banyak anak sekolah gak memiliki akte lahir. Akhirnya kami melakukan sesuatu, jadi berdampak. Hampir 16.000 kami catatkan akte lahir. Kami melihat waktu itu kesulitan untuk membuat catatan nikah sipil pada masa itu. Akhirnya kami berjuang sampai kepada pengadilan, dan hampir juga sekitar 10.000 kami catatkan. Nah, dan yang ketiga yaitu dari Kejadian pasal pertama itu, yaitu kita memberkati. Kita ini memang dipanggil untuk menjadi berkat, amin. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau banyak pun duit kita, banyak pun harta kita, kalau kita nggak bisa memberkati, itu artinya kita belum menjadi berkat. Karena itu dari PGPI provinsi, memang kalau tadi Pak Ketua bilang kas kita tidak ada, di provinsi pun kasnya tidak ada. Tapi provinsi bertekad, dan tekadnya bulat Pak. Apapun PGPI provinsi harus kita majukan di masa periode kita. Kita harus berjuang, karena istilah sering disebut bahwa jabatan itu adalah amanah, yang artinya hanya sementara saja. Karena itu kami dari PGPI provinsi terus berdoa, kalau bisa mungkin kita akan usahakan nanti melakukan program-program kita seperti
salah satunya ini termasuk juga mentoring untuk pertanian itu. Kita akan, istilah bahasa Melayu, gesah. Kita sedang koordinasi di Batam. Kita harapkan nanti itu akan segera kita laksanakan sehingga lewat pertanian nanti bisa menopang pelayanan di pulau-pulau dan sekaligus juga bisa memberi dampak kepada masyarakat yang ada di sana. Jadi sekali lagi ucapan selamat berfellowship bagi kita semua, dan terima kasih juga buat tim dari Bapak Hari Pinto yang boleh hadir pada hari ini. Biarlah kiranya nanti juga mungkin bisa bincang-bincang bersama dengan Pak Huta Barat bagaimana membangun hubungan dengan pemerintah. Dan kita harapkan kalau nanti mungkin lewat bincang-bincang ini nanti audiens dengan Bupati Karimun, kita harapkan suatu hari nanti ada penyusunan anggaran, maka ada nomenklator di sana kan, nomenklator kegiatan anggaran gerejawi di kepulauan di Tanjung Balai Karimun. Wah, itu sangat luar biasa. Jadi kalau di Batam sih memang belum disebut nomenklator, tapi setiap tahun ada. Termasuk juga yang masuk di nomenklator itu kayaknya masih Pesparawi dan ini ya, dan kegiatan LPPD sudah masuk, Pak. Puji Tuhan. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari PGP Provinsi. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi terima kasih buat kasih Pembimas Kristen Tanjung Balai Karimun yang nanti benar-benar boleh menjadi mitra untuk PGPI, sehingga nanti karena PGPI ini kan Pak Sujito ini baru jadi ketua di sini, perlu bimbingan, perlu diskusi, dan perlu kerjasama. Itu yang bisa kami sampaikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada utusan dari PGPI Kabupaten Karimun. Kita akan masuk dalam menyudahi ibadah kita ini. Nanti untuk doa syafaat kita dibawakan oleh Pak Somit dari Moro, dan doa berkatnya nanti dari PGPI Provinsi. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran. Kita dudukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan, anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Lewat wadah ibadah PGPI pada saat ini Tuhan, Engkau mempertemukan kami, sehingga kami Tuhan senantiasa menjadi perkumpulan yang membawa dampak, membawa pengaruh, yang membawa sesuatu yang baru. Bahkan ada satu hal yang kami boleh lakukan yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, pengurus PGPI Kepulauan Riau yang boleh melayani kami hari ini. Tuhan, Engkau memberkati firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga firman itu benar-benar menjadi gaya hidup kami, bahkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Demikian juga Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang boleh hadir hari ini lewat Pembimas Kristen Kabupaten Karimun yang menjadi mitra di dalam PGPI,
Hari ini Tuhan kami bersyukur sehingga kami Tuhan disatukan dalam suatu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan banyak hal yang kami mau kerjakan ya Tuhan. Engkau terus yang menuntun kami, memberikan kami Tuhan setiap hikmat yang daripada Tuhan, bahkan kekuatan, bahkan kemauan, niat di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar bergandengan tangan untuk mewujudkan suatu tujuan, suatu program yang membawa suatu perubahan lewat wadah PGBI ini Tuhan. Berkati juga Tuhan para pengurus PGBI yang hadir pada hari ini. Ketua Tuhan Kau berkati, bahkan setiap pengurus yang ada, bahkan setiap anggota yang ada hari ini, bahkan yang tidak dapat hadir hari ini Tuhan, Engkau mengurapi kami sehingga kami boleh terus bersinergi bersama-sama, bersatu hati, bahkan Tuhan meminta kepada Tuhan ada satu perubahan yang luar biasa boleh terjadi, ada kegerakan-kegerakan baru terjadi lewat setiap wadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan setiap program demi program, bahkan apapun yang menjadi rencana kami ke depan Tuhan, kami percaya kalau Tuhan yang mendahului, tidak ada yang sanggup mau menggagalkan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, urapi setiap kami, bahwa kami Tuhan lebih lagi Tuhan mengalami-Mu, bahkan mengerti setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan bahkan hingga Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah. Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami semua, dan sebentar kami rindu menerima berkat janji anugerah daripada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tangan Tuhanlah memberkati kita sekalian. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah yang daripada Allah Bapa, cintanya dan kasih sayangnya di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara saya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya berkata amin, 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 amin. Puji Tuhan, berkati. Saya dari bidang organisasi pernah menyampaikan kepada kita bahwa kita perlu bermitra dengan tokoh-tokoh pemerintahan, dengan tokoh-tokoh politik. Izin Pak Bimas Kristen Kabupaten Karimun. Nah, bersama dengan kita ada juga asisten ahli dari atau staf ahli, bukan asisten ahli, staf ahli dari Bapak Arvinto Wijaya yang bermitra juga dengan kita untuk menolong memberkati kita. Mari saya persilakan beberapa menit Pak, jangan lama dari saya dulu Pak. Ya, Pak Nando ini adalah staf ahli beliau, dan Pak Huta Barat juga bersama dengan kita adalah juga teman sohib dari Pak Arvinto di Kabupaten Karimun. Tujuannya adalah supaya kita bisa nanti berembuk, berbicara, berdiskusi bagaimana supaya Kabupaten Karimun ini bisa dijembatani ke pemerintahan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mana, luar biasa nih Pak Mana. Shalom. Salam sehat Pak untuk kita semua ya. Itu yang paling utama saat ini adalah masa situasi pandemi yang kita belum tahu kapan berakhir. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan khususnya kepada teman-teman ya, ini Pak Elinson, Pak Manahan dari Batam. Tadi kami pagi-pagi bersama-sama datang ke Karimun mengikuti undangan ya Pak ya, acara fellowship, dan mungkin nanti di akhir acara ada sedikit bingkisan berbagi kasih ya. Artinya memang hidup ini harus diisi dengan acara tolong menolong Pak, harus saling tolong menolong. Jadi yang pertama-tama terima kasih kepada Kasih Bimas Kabupaten Karimun. Izin Pak, saya memperkenalkan diri. Nama saya Fernando Lumban Gaul. Kebetulan saya sebagai staf ahlinya dari Pak Haripinto di DPD RI, dan salam juga dari Pak Haripinto dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya
karena beliau tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kebetulan beliau kemarin ada cedera kaki Pak, yang memang harus dioperasi di Jakarta. Jadi ya puji Tuhan, operasi 3 hari yang lalu berjalan dengan baik, dan mohon juga doanya agar proses pemulihan ini dapat berjalan juga dengan baik. Itu harapannya dari kami dan kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Pak Cipto dan semua pengurus, selamat ya sudah terpilih sebagai ketua ya PGPI Kabupaten Karimun. Harapannya sama Pak, seperti yang disampaikan, artinya seluruh pengurus PGPI yang ada di Kabupaten Karimun ini dapat bersinergi, dapat berkomunikasi dengan baik, menjalin satu hubungan komunikasi baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah Kabupaten Karimun. Nah, itu yang kita harapkan agar keberlangsungan lembaga ini dapat semakin baik Pak, di masyarakat, karena memang ya seperti Pak Kasih Bimas, saya yakin ya akan menjembatani terus ya Pak ya. Artinya mungkin nanti dapat dipertemukan Pak Ketua dengan Pak Bupati, agar apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di dalam lembaga PGPI ini mungkin Pak, mungkin tidak terpenuhi semua, tetapi minimal adalah sedikit. Karena saya yakin ya Pak ya, di Karimun itu belum ada ya pernah dilaksanakan hukum ini ya Pak ya. Sudah Pak ya. Artinya di dalam hukum ini itu ada Pak, pemerintah memberikan bantuan Pak. Hah? Sedikit ya. Nah, mudah-mudahan artinya permohonan-permohonan apapun nanti yang diajukan oleh lembaga-lembaga gereja ini mungkin nantinya Pak, kalau komunikasi sudah berjalan dengan baik dengan pemerintah, ya mungkin kita tidak berharap sepenuhnya terpenuhi, tapi ada perhatian pemerintah terhadap lembaga ini. Mungkin itu Pak dari saya. Ya sekali lagi selamat Pak Cipto terpilih, selamat berkarya untuk masyarakat Kabupaten Karimun, khususnya kita masyarakat Kristiani yang ada di sini, dan sekali lagi selamat juga untuk pengurus. Mari kita tetap kembangkan apa yang menjadi amanah daripada Tuhan kita, ya, berbagi untuk bersama dan bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin Pak itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya senang sekali dapat bertemu, khususnya ini banyak nih saya lihat hamba-hamba Tuhan juga yang dari pulau-pulau ya, ada yang dari Moro tadi Pak ya, jauh juga. Saya udah ke Moro Pak, makan kepiting sausnya enak banget di situ Pak. Oke itu dari saya Pak. Sekali lagi terima kasih. Mungkin nanti di akhir acara oh iya, kemarin memang ada sedikit ya Pak ya, ya bukan bantuan lah, artinya Pak Hari ikut berpartisipasi, berbagi sesama ya untuk kita, khususnya kepada para hamba-hamba Tuhan yang ada di PGPI khusus di Kabupaten Karimun. Jangan dilihat ya Pak dari berapa jumlah atau besarnya bingkisan yang nanti diberikan, tetapi memang ya pada hikmahnya kita sebagai manusia memang harus saling itu tolong menolong, membantu walaupun mungkin tidak begitu banyak. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Sekali lagi terima kasih, God bless you, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak. Saya kembali lagi. Baik saudara, sebelum kita masuk nanti dalam foto bersama, nanti mungkin foto bersama sampai dua spanduk dan 2 kali diambil fotonya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi atau pengumuman untuk kita seluruh anggota PGPI Kabupaten Karimun sesuai dengan hasil raker kita, bahwa kita akan mengadakan ibadah 1 kali dalam 1 bulan dan secara bergilir, 1 kali di Karimun, 1 kali di pulau. Jadi ini adalah ibadah perdana kita, dan selanjutnya di bulan depan
nanti akan di pulau. Jadi yang mengatur dan mengurus acara ibadah ini kita sudah percayakan kepada Wakil Ketua Bidang Pelayanan Bapak Indi Saragi. Jadi nanti Bapak Indi Saragi yang akan berkoordinasi dengan teman-teman kita yang ada di pulau. Nanti mereka yang atur. Kemudian pengumuman bagi kita yang kedua nanti juga akan ditindaklanjuti dengan informasi melalui WA group kita PGBI, bahwa pada tanggal 14 hari Senin yang akan datang kita akan mengadakan rapat umum sesuai dengan hasil rapat pengurus pada 3 minggu yang lalu. Jadi hari Senin jam 10 bertempat di Gereja GBI Telaga Mas, Gereja Pendeta Selim Tobing. Kita harap semua bisa hadir, baik teman-teman yang dari pulau, secara khusus yang ada di di Kota Karimun. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada kita bersama. Oleh sebab itu kami undang para tamu kami yang hadir untuk ambil bagian di depan.